Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari menjelang Jumat Agung juga Paskah hari Minggu nanti, makin kita menghayati karya Tuhan dalam hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia, ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hidupku. Biarlah pujian ini meneguhkan iman kami untuk kami setia sampai akhir hidup kami. Mengikut Tuhan, melayanimu, memuliakan Engkau. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tiada hari tanpa doa dan firman. Firman hari ini 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita peroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirinya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur
bagi kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang pelayanan. Bahwa pelayanan itu kita terima karena kemurahan Allah. Sebagaimana dikatakan di ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus bahkan menggambarkan bahwa setiap pribadi orang percaya itu hanyalah bejana tanah liat yang dipakai oleh Tuhan, di mana isi dari pelayanan itulah harta yang sesungguhnya, yaitu Injil karya keselamatan. Oleh sebab itu, dalam kita memberitakan Injil, melayani Tuhan, yang pertama-tama fokusnya harus adalah Yesus Kristus sendiri. Ini sangat penting, karena banyak hamba Tuhan, pengkhotbah, pembicara, banyak menyampaikan dalam pemberitaannya pengalamannya pribadi. Itu tidak menjadi masalah selama tetap fokus pemberitaannya adalah Kristus yang menyelamatkan, bukan yang lain. Yang kedua, mesti melayani dan memberitakan firman dengan integritas. Di ayat 2 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Pribadi seorang pemberita harus murni, berintegritas. Apa yang disampaikan adalah yang dia hidupi. Saya percaya tidak semua orang sempurna. Bahkan tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kalau kita diberi kemurahan oleh Tuhan untuk menjadi alat-alatnya, ini tidak berbicara hanya bagi hamba Tuhan, pendeta saja, tetapi bagi setiap murid Kristus memiliki tugas yang sama dalam memberitakan Injil. Maka kita mesti menghidupi kabar berita Injil itu. Hidup kita mesti mencerminkan daripada pemberitaan itu. Maka pemberitaan kita akan jauh lebih efektif. Walaupun tidak menjamin selalu apa yang kita beritakan ya dengan maksud yang baik, dengan ketulusan hati, Kristus sebagai sentral dan kita menghidupinya lalu menjamin pasti pemberitaan kita diterima, tidak menjamin, karena dalam perikop yang kita baca ini diceritakan juga ada beberapa orang yang menutup diri terhadap kebenaran yang Paulus beritakan. Pahami orang-orang yang demikian tidak menolak saudara, tetapi menolak kebenaran, menolak Yesus Kristus Tuhan. Maka orang-orang yang demikian termasuk orang-orang yang memang akan binasa. Tetapi bagi setiap kita, kerjakan tugas dan panggilan kita sebaik-baiknya. Maka kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan akan menyertai kita. Walaupun ada tantangan, ada pergumulan dalam pemberitaan kita, Tuhan akan menolong. Seperti yang disaksikan oleh Paulus, bagaimana dalam pergumulan pelayanan pemberitaannya dia mengalami ditindas sampai habis akal, dianiaya, dihempaskan. Di ayat 89, namun Paulus menyaksikan ada kemenangan di sana. Dia tidak terhimpit, tidak putus asa. Dia merasa penyertaan Tuhan dan tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa.
Bahkan Paulus sadar benar bahwa kekayaan rohani yang ada padanya lahir dari proses dalam pemberitaan itu. Tuhan izinkan penderitaan dan pergumulan dalam pelayanannya, sekaligus memproses dirinya makin indah, makin mulia di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama dengan kita melayani Tuhan ada tantangan, kita sendiri diproses menjadi bejana tanah liat yang makin indah, makin mulia. Oleh sebab itu, mari bersemangat, jangan mengeluh, tetap setia dalam pelayanan kita. Dan kita saling mendukung. Bagi jemaat Tuhan, dukung hamba-hamba Tuhan, supaya ia dapat fokus pada pemberitaannya. Yesus yang menyelamatkan. Kita perlu ingat semuanya, seorang hamba Tuhan bukan melayani untuk menyenangkan hati jemaat, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi setiap kita, yang juga adalah alat-alat Tuhan, kita saling bekerja sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang khusus hari ini, hari Kamis putih menjelang Jumat Agung. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu mengenai pelayanan. Tuhan Yesus memberi contoh pelayanan dalam kesetiaan, walaupun dihadapkan oleh penderitaan salib. Rasul Paulus menyaksikan melalui suratnya Korintus yang kedua pasal 4 ini, bagaimana bahwa setiap pelayanan adalah kemurahan Tuhan. Maka kami harus melayani, berfokus pada Tuhan, bukan pada diri kami sendiri, tetapi pada perkenanan Tuhan. Sertai hamba-Mu, umat-Mu, tim kerja kami dalam pelayanan, pengurus gereja, JKI SEMA, juga bersama dengan para aktivis dalam tugas panggilan pelayanan kami, baik setiap ibadah-ibadah maupun juga pelayanan-pelayanan yang lain. Secara khusus bagi umat Tuhan di apartemen KLS ini, kehadiran kami boleh menjadi berkat untuk mereka mengenal Tuhan secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dimenangkan, diselamatkan dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program. Esok pagi ada ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Kami mengenang kembali Tuhan, karya-Mu dalam salib, ketika Engkau menderita menebus dosa kami. Untuk menguatkan iman percaya kami kembali, kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan ada dalam kami, kami di dalam-Mu. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, kami berkemenangan di dalam Engkau. Bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu dinyatakan. Beri jemaat Tuhan semua yang hadir dalam datang dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Juga persiapan untuk konser Paskah, Sema Choir, Tuhan juga melawat. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar tahun ini perayaan Jumat Agung dan Paskah kami menjadi satu momen khusus umat Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Juga kami serahkan kegiatan-kegiatan sosial dari pembagian takjil dan juga sembako bagi karyawan apartemen, semuanya boleh sampai kepada tangan yang tepat. Mereka juga melalui pembagian sembako ini kami menyatakan kasih Tuhan, kepedulian kepada sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa besok pagi kita bertemu dalam ibadah Jumat Agung. Tidak ada doa pagi, kita langsung bertemu dalam ibadah. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.